Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang teks argumentasi, teks deskripsi, dan teks observasi. Tetapi sebelum itu ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Leoni Sifotang. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Dairy. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang teks argumentasi. Teks argumentasi adalah sebuah tulisan yang membuktikan kebenaran suatu pendapat atau tulisan dengan data atau fakta sebagai alasan bukti. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks argumentasi adalah teks yang berisi mengenai makna alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Ciri-ciri teks argumentasi yang pertama yaitu membutuhkan fakta sebagai pembuktian. Teks argumentasi harus ditulis berdasarkan analisis rasional berdasarkan fakta. Cara menemukan fakta biasanya melalui bahasa bacaan seperti dari buku, majalah, surat kabar, atau internet. Atau dapat juga melakukan pengamatan secara langsung. Yang kedua, mengemukakan alasan atau bantahan. Teks argumentasi harus mengemukakan alasan atau bantahan terhadap suatu persoalan. Hal ini berkaitan dengan kecerdasan dan pemahaman penulis dalam menyampaikannya. Yang ketiga ada sifatnya kebenaran. Teks argumentasi adalah sebuah karangan yang menyajikan tulisan menunjukkan bukti dan kebenaran dari sesuatu. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang denotatif. Teks argumentasi harus ditulis menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya, tegas, serta tidak berbelit-belit. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang contoh teks argumentasi. Contohnya, kerusakan alam merupakan salah satu hal yang dihadapi oleh manusia. Hampir setiap hari kita disuguhi oleh berbagai macam berita mengenai bencana alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama itu menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. Keempat, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. Yang kelima, kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai penjelasannya. Contoh teks deskripsi yaitu yang pertama ada buku merah muda bercover bunga-bunga tersebut sangat laris di pasar. Yang kedua, buku sejarah SMA keluaran Erlangga 2021 sangat tebal dan memuat pengetahuan yang berbobot. Yang ketiga, kita akan membahas tentang teks observasi. Teks observasi adalah teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuatu sesuai hasil pengamatan. Teks ini berisi klasifikasi tentang jenis-jenis berdasarkan kriteria tertentu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki sifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibahas atau dibicarakan adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks adalah hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihak yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih.